ngambeknya Ronaldo lebih besar dibandingkan berita kemenangan timnya sendiri. Padahal udah lama menantikan kemenangan ya fansnya Manchester United. Kita lihat dan kita tanya ada apa nanti bersama dengan pandit-pandit yang akan hadir malam hari ini di Dewan Pandit Indonesia barengan sama Dias Danar. Asik gak tuh? Habisnya sendirian sini jebret tim. Biasanya ada yang menemani nih entah kemana ya. Nesa, Intan, oh itu sih ya. Oke, selain ada Manchester United yang akan kita bahas nanti, tapi juga ada efek instan dari salah satu pemain Tottenham Hotspur membawa kemenangan yang dramatis. Nanti juga kita akan bahas ya. Tapi ini biar lancar-lancar aja semuanya karena kan cuaca lagi nggak lancar. Kadang pagi panas, kadang juga bisa hujan. Nah jaga nih kendaraannya jebret tim ya. Jangan sampai nggak lancar juga hanya gara-gara akinya. Nah ini silakan dipakai kalau mau kendaraannya tetap prima. Ada GeForce Fast Moving Automotive Product lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi dan juga harga langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com atau buka lapaknya GeForce. Karena ada program beli sekarang pasang nanti, kapan aja dan di mana aja. Langsung follow Instagramnya di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Hari ini banyak banget pembahasan yang akan kita ulas barengan sama pandit-pandit. Ada siapa aja, nanti akan gue kasih tahu. Dan buat jebret tim yang baru bergabung silakan boleh berkomentar juga di live chat kita. Malam hari ini kita akan bahas Dewan Pandit Indonesia setelah yang satu ini. Orang asli lu mana sih? Aku asli Semarang. Tapi kenapa Bandung? Bad news apa yang paling berat dalam pekerjaan lo yang lo harus tampil sebagai media officer? Kalau Scotchin kan suka sate. Lo suka kue Manado nggak? Bubur Manado sih. Oh, bubur Manado apa bibir Manado? Pemain mungkin bercandaan yang kata-kata kurang Anjing. kurang etis. Pantesan atau Coach apa. Sintayong tahu tuh kata ya. Kalau di Celebrity Sesi paling jorok ngomong tuh gua. Kalau di timnas siapa ya? Di sana kita bubble, Oke. ya kan? Stay di situ. Jadi hidup kita cuma di Hotel. tempat latihan, Ya. stadion. Tapi ini gue informasiin, gue bukan ngeledek Mas Dedi ya. Seharusnya gue nemenin Coach STY di podcastnya Deddy Kobusier. Tapi sah-sah aja kan ketua umum Corona. Gue nggak tahu sih. Ada regulasinya kan? Boleh. Sebenarnya ada apa sih antara STY sama Indra Safri? Sejarah mungkin dari perhelatan AFF tidak ada satupun media dari Indonesia yang meliput. Yes, itu dia eksklusif Jebret Talks bersama dengan Bandung Saputra Media Officer PSSI yang tahu banget kejadian di dalam maupun di luar lapangan. Jadi bisa dilihat langsung ditonton di Jebret Media TV. Dan sekarang sudah ada dua besti-besti. Ya, ada besti-besti nih. Halo besti-besti, Mas Gita Sono dan juga Tulang Wesley. Apa kabar? Nah, Baik-baik. Gua mau Klarifikasi. dulu. Kenapa? Emang lu suruh dia pakai jersey Arsenal? Enggak ada yang suruh pakai jersey. Abrar yang suruh itu. Parah banget. Tulang Wesley nggak dibilangin ya? Besti dong, kan udah besti. Oh, udah Boleh besti, dong. jangan berantem. Karena lu mau bahas Arsenal Liverpool kan? Iya nanti. Terus kenapa gua nggak pakai kaos Liverpool? Nggak apa-apa, udah itu di belakang, udah diwakili di belakang ada Liverpool. Nggak punya. Yoi. Nggak punya dia. Nggak punya Liverpool ya? Nggak punya yang baru. Jangan dibalik katanya Liverpoolnya. Oke, kita akan ngebahas benar itu dia, tapi banyak juga selain Liverpool dan Arsenal yang akan kita bahas. Ini juga pengen tahu sedikit dari Tulang Wesley dan juga Mas Gita tentang kemungkinan Luis Suarez yang bakal ikutan reuni sama Coutinho dan juga Gerrard di Aston Villa. Gue pengen aja gini sih, seberapa mungkin gitu transfer ini terjadi di Liga Premier setelah Coutinho datang dengan langsung ngegolin kemarin. Efek Gerrard Coutinho jadi ikut dan Suarez menolak beberapa tawaran dan juga lagi menghold kontraknya bersama dengan Atletico untuk mempertimbangkan, medianya bilang gitu. Menurut Tulang Wesley dan Mas Gita gimana kemungkinan transfer ini? Main di Brazil, ya siapa yang mau? Nggak ada ininya men. Iya. Jadi di Aston Villa main dengan level tinggi. Kalau lu bermain di Brazil, ada nggak sponsor yang mau endorse gue? Jarang terlihat. Nah, begitu lu main di Eropa, di Aston Villa pula yang namanya naik November naik kan Steven Gerrard masuk. Ya. Naik lagi Coutinho masuk Januari, tambah Suarez. Ya ini kan jembatan buat popularitas lebih bagus, udah gajinya oke. Gaji mahal kan? Gaji tetap Itu, mahal ya. Dan gaji Aston Villa mampu untuk membayar itu ya. Udah pakai pakaian Aston Villa tuh. Oh iya benar. Itu editingnya. Tapi gue ngeliatnya gini. Kayak orang Batak. Mutual sebenarnya ya. Iya. Sama-sama butuh. Artinya kan dia kontraknya habis di summer. Kalau dia sampai 2022 Dua-dua, lebih, iya. ya. Tahun Kalau ini. dia sampai nunggu summer kan Atletico nggak dapat apa-apa ya. Betul. Artinya
ya kesempatannya adalah di winter transfer window sekarang ini kalau Atletico pengen dapetin duit dari penjualan Luis Suarez. Tapi kan kalau dilihat juga sebenarnya ya itu tadi Suarez juga butuh klub baru karena dia dianggap semakin lama semakin tenggelam di Atletico Madrid. Artinya tahun lalu dia bisa bikin 21 gol, sekarang baru 9 gol ya, nggak sampai double digit setelah setengah kompetisi berjalan, setengah musim kompetisi berjalan. Jadi kalau gue pikir All competition itu ya. all competition. 9 gol tuh all competition. 28 pertandingan. Iya, 28 9 9 gol, 2 assist. Mungkin ada ngaruh dengan Griezmann udah mulai nyetel lagi. Griezmann juga cedera lagi. Cedera lagi. Nah ini menjadi Nah, ini yang repot Atletico mau lepas Iya, ya, lepas apa iya. enggak ya gitu. Nah, lepas atau enggak. Tapi kalaupun dilepas, gue nggak terlalu yakin bahwa dia akan langsung tune in sama Aston Villa ya. Artinya Tapi at least bisa ada kepercayaan iya, diri. ada kepercayaan diri iya. Coutinho kan dibilang pertama dia langsung bikin gol. Iya. Tapi kan baru pertandingan pertama harus dilihat ke depannya seperti apa ya. Dan Tapi ini waktu sama. Coutinho main enak loh lihat. Lebih dia enak ya. Seperti menemukan apa ya kenikmatan kembali bermain. Betul, Ya, itu dia kadang Tapi faktor- lawannya juga ya kali ya. Lawannya Gua nggak- MU. Iya, itu tadi lawannya juga. Lawannya Gua- MU loh, Mas Gita. Maksud lo MU yang sekarang kali ya. Tesnya kan harus Liverpool, Chelsea atau Manchester City lah. Jangan MU aja. oh, jadi kalau lu mau uji mobil, Iya. tracknya tuh yang bagus gitu. Iya, iya, betul. iya. Jadi maksud lu tracknya yang ini nggak bagus. Tracknya tuh harus Formula 1, jangan Formula yang satunya itu. gitu. Jadi belum terlalu teruji Coutinho ya. Tapi gini, balik lagi ke Suarez, Tulang Wesley. Dengan penurunan kualitasnya Suarez dengan terlihat dari data gol ya. Iya. Secara konsistensi permainan gue belum kurang tahu nih. Tapi apakah masih cukup layak dan bisa kompetitif untuk di IPL untuk Luis Suarez di yang sekarang ya, Ya. dibanding sebelumnya kan di Liverpool. Masih. Masih. Menit bermain juga pasti masih akan diberikan oleh Aston Villa ya. Dan Artinya janjinya Gerrard Ya. kan gitu. Iya. ya, jadi Gerrard itu. Dan kalau gue lihat adalah seorang yang menemukan apa ya, kepercayaan yang didapatkan dari seorang sahabatnya. Kayak gue nih misalnya sudah menurun, tiba-tiba gue dirangkul sama bestie gue yang sebelah gue ini ya pasti akan naik juga ya, jangan GR. Ya. Tapi kan lu harus ingat juga, tadi yang dia tanya siapa? Lu apa gua? Suarez. Hah? Oh ya, gue Tulang Wesley. Lu nanya gua Iya, kan? makanya. Siapa yang jawab? Besti. Silakan kalau Tulang Wesley gimana ngelihatnya? Ya. Kapasitas dan juga Cun langsung nggak bisa. Menurut gua dia sudah tahu gaya bermain yang dibutuhkan untuk main di Inggris. Di Premier League, Aston Villa, dia tahu juga Gerrard. Bukan persoalan mudah ya berpindah klub di tengah kompetisi kalau dipindah Januari ya. Iya. Karena opsinya dari yang gue baca dia ditawarin pindah Januari, nanti dia masuk free transfer. Karena harganya murah kok. Kalau nggak salah dealnya kalau dibeli Januari 10 juta. Wow. Untuk sekelas Luis Suarez sih murah ya. Murah banget ya. Jadi bagi Atletico mendingan gua lepas misalkan gajinya dibayar sama sana. Aston Villa. Nah, persoalannya kan ketika si Antoine Griezmann cedera, wah ini lain lagi Siapa lagi, skenarionya. ya. Nggak ada cerita, wah berarti dia punya siapa lagi? Masa manggil Torres lagi? Iya, Torres kan udah ngelatih junior dari Iya. Atletico. Tapi gini, kalau sampai ini terjadi, ini berarti keuntungan untuk Aston Villa. Iya, jelas. Bisa berbicara banyak lagi di Premier League. Iya. Ini Dan nggak harus ini ya, jangan mengharapkan Luis Suarez seperti terakhir kali Luis Suarez di Premier League Yes. berapa musim lalu? Di Liverpool. 2013-2014. Tapi at least dia dengan kematangannya, dengan segala macam kemampuannya untuk mencoba segala macam cara ya dia bisa berbuat sesuatu buat Aston Villa. Tapi gue pengen tanya tentang Gerrard ya berarti di sini nih Tulang Wesley dan juga Mas Gita. Gerrard yang bisa move on dari pemain-pemainnya yang dulu pernah bersama dengan dia atau emang udah terlalu gue nggak mau main-main gue udah percaya dengan apa yang pernah main bareng gue deh gue jadi malikin yang pernah main bareng gue atau Lu gimana sih? ketika masuk managerial thing gitu ya, masuk manajemen, lu harus punya strategi jangka pendek, menengah, panjang. Ya. Nah begitu lu masuk jangka pendek, kan dia harus menyelamatkan Aston Villa. Betul. Paling tidak dia kalau dia naik lagi jangka pendek, dia dapat deal kontrak yang bagus. bagus dengan sponsor. Kalau dia untung dia ke Eropa, dia butuh pemain-pemain yang siap untuk situ. Jangka panjang pasti mereka punya. Dan persoalannya adalah ketika pelatih menyiapkan jangka panjang, nasibnya tuh pendek-pendek. Nah itu yang nggak bisa mudah mengelola sebuah klub ketika dia nyiapin jangka panjang yang Nasibnya lu berakhir di- nyari orang kayak Wenger, Sir Alex untuk yang kepala 2 gitu loh, 2 digit melatih di klub sekarang Sulit ya? sulit. ya? Paling Pep Guardiola kali ya. Iya mungkin. Iya. Gerrard pun punya kesempatan kapan aja pergi kalau klubnya Tidak selesai berprestasi, misalkan ya, atau ya. nggak berprestasi di Aston Villa.
gitu. Kalau menurut Mas Gita untuk Aston Villa sendiri, Aston Villa kan juga punya filosofinya, punya DNA-nya juga gitu kan. Dengan adanya Steven Gerrard ini, permainan memang lebih menaik kalau berdasarkan data dan permainan di Premier Di League. pertandingan pertama udah kelihatan ya, Iya. sejak Coutinho masuk. Tapi kan Karena tetap- lawannya lu bilang tadi. Iya, gua nggak mau ngomong terus-terusan gitu. Ntar di highlight. Tapi kan emang harus dilihat demi pertandingan dan harus ada target ya. Targetnya kan tadi kalau tulang gue ini bilang bahwa dia targetnya adalah masuk ke Eropa. Eropa, at Eropa kan least. bisa UEFA Conference League artinya. Oh itu kehitung nggak tuh Iya, lah? kan- Conference nggak, League. itu. Gua Kalau itu. Aston Villa, kalau Aston Villa harus kehitung dong. Masa iya. Even UEFA Eropa League. Even Spurs pun nggak ngitung Gak itu. ngitung lah. Itu nggak sengaja aja ada di Iya, peringkat tapi itu. maksud gue setidaknya dia akan masuk ke Eropa dulu dan itu artinya kalau itu Nyapain badan. Iya. Iya, secara penghasilan juga nggak terlalu banyak dan Siapa lain-lain. tahu nyapain badan setidaknya Udah squadnya nggak banyak, nggak dalam. berat loh mereka kalau masuk ke UEFA Eropa League sekalipun 6 besar. Paling tidak sponsor lebih suka kalau lu Iya. masuk Ke Europa League. Europa League lah, nggak usah ngomong Liga Champions ya. Iya. Daripada lu masuk conference, waktunya udah terbuang. Kalau cedera dengan ini kondisi pandemi ya, bukan normal. Lu nggak bisa menyiapkan strategi dengan situasi normal. Gue yakin kenapa Antonio Conte udah lepas aja kita konsentrasi ke ini aja ngapain Ya, juga lu betul, Conference League ya. nggak tercatat. Bisa jadi 5 tahun lagi udah nggak ada di kompetisi. Mungkin. Iya. Mungkin aja. Nah, terus gimana dia menjaga ini kalau bukan fokusnya adalah ke Premier League? Ngapain lu ngejar-ngejar ciki-ciki ini? Nah, berarti Aston Villa mengejarnya tetap Eropa menjadi Ya Eropa, event utama. terlepas apapun Eropanya ya at least mereka harus punya target untuk masuk Eropa. Itu baru Steven Gerrard dianggap berhasil ya at least. Kalaupun ya masuknya ke yang tadi yang turnamen yang nanti 5 tahun lagi tahu Ada masih atau ada nggak atau ada. enggak. Jadi Arsenal aja itu. kalau nggak mau kita. Gak mau lah. Saya mau fight for jadi ya itu tadi champions. dan kan ya dengan mereka dapatkan Coutinho sekarang loan masih ya, Ya. tapi dengan option buying ya Ya. 33 juta pound Kayaknya sih akan sterling kebeli ya di ya akhir akan musim kebeli. Terus kan mereka ya sekarang lah mereka harganya masih murah dan ya itu tadi mutual bahwa Atletico pasti akan melepas dia terlepas apapun. Kenapa? Karena dianggap kalau nanti kan nggak dapet duit Free Atletico-nya. transfer. Ya. Oke, ini Suarez akan pindah memang pure karena memang performanya dia kayaknya udah pengen balik lagi lah ke gengsi tertinggi itu di Premier League, atau karena faktor Steven Gerrard. Jadinya dia pengen balik. Bisa jadi dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau gue sebagai pemain seperti Suarez, gue merindukan kompetitif di Atmosfer. pertandingan. Karena- Sekarang La Liga sakit kalau menurut gue. Dan kalau dia dapat tawaran dari mana? Corinthians ya. Iya, Liga terus Arab Palmeiras. lah, heeh. Liga Arab masih mending ada duitnya kali ya. Al Nassr ya. Tapi Ya, yang 3 kalau dari mau pensiun boleh langsung. ya, tuh. tapi kalau yang 3 dari Brasil itu enggak lah. Atletico Mineiro sekalipun ya gue rasa sih enggak ya, bahwa kalau memang ngincernya masih ngincer duit dan di usianya kan dia masih ngincer duit ya, pasti enggak ke arah Ya, sana. pasti. berarti prediksi Tulang Westi ini agak melenceng ya saat di awal musim bilang Atletico masih bisa mempertahankan juaranya. Iya, tapi Berarti- kan masih ada peluang, nggak tahu. Masih ada peluang, tapi La Liganya sakit ya. Sakit. Sakit. Ini La Liga sakit. Kita mau nonton apa? Udah nonton Real Madrid aja udah kayak ini. Ya, ya, ya. Dengan 3 raja di tengah semua jalan tuh. Casemiro, Luka Modric dan sama Toni Kroos. Kroos. Udah gitu aja. Itu yang gue bilang di Liga sakit adalah dengan 3 raja dalam usianya yang itu mereka masih bisa Masih bisa menguasai. iya. Kalau dibilang mereka luar biasa, iya, tapi kan di La Liga kan ya. Dan ini yang bikin gue pikir ya La Liga juga tidak kompetitif banget karena masih ada 3 raja yang sudah old crack itu masih bisa Ya. Dan menguasai. satu yang gue baca ya, Simeone lagi disorot soal kayaknya ini pelatih udah mencapai puncaknya. Ya karena kemarin gagal juga di Copa di Piala dia Spanyol kan. kehilangan identitas Magisnya. yang dia mau pakai lagi. Lah kalau misalnya lu sebagai pemain, aduh nih pelatih gue masih ada nggak ya? Masih. Ya, ya, Gua ya. bisa jadi Suarez bilang ini kayaknya udah selesai nih gue Ya. di sini nih gitu. Karena pasti ada semua pemain, semua orang butuh duit, ya. Tapi ada aktualisasi diri yang nggak bisa lu Pengen lawan. dicapai juga. Iya, mungkin lu gaji gede di Atletico. Kayak Coutinho kan gajinya dipotong gede di Aston Villa dari Barcelona, tapi dia Tapi nggak apa-apa. Main lebih bahagia, bermain dengan bahagia. Ya kan? Jadi kita coba kita lihat bagaimana nanti Luis Suarez ya sampai ke Aston Villa apa enggak. Kalau sampai jadi nih ada Luis Suarez, Coutinho dan Gerrard. Kayaknya fans Liverpool akan suka dua tim. Nonton Liverpool habis itu nonton Aston Villa juga. Nonton doang. ada yang pasti. yang komen-komen gitu Ada. di YouTube. Gue bilang, wah bahas-bahas dong kita rindu. Iya. Iya. Kita lihat nanti. Tapi sekarang kita bahas benar. Nostalgia selalu enak. Itu ya. dia, nostalgia selalu enak. Makanya lu jangan sering-sering sama mantan. Ntar dulu, Tulang Westi tahu dari mana ya? Pengalaman dia. Ini Gary nih pasti nih. Gue sama mantan gue sekarang hampir tiap hari ketemu.
Oh iya. Gue kawinin. Iya, saya juga hampir tiap hari ketemu. Padahal nggak kawin, oke. Liverpool di yang ini pertandingan sempat ditunda. Sebenarnya Chelsea dan Hotspur udah melewatinya kan, Iya. udah 2 leg Iya. gitu. Jadi udah menunggu nih Chelsea di final. Kemarin 0-0 ya di pertandingan pertama ya antara Liverpool dan juga Arsenal. Nanti malam akan main. Ini gimana menurut Tulang Wesi dan juga Mas Gita? Peluangnya siapa Mas yang dulu lebih deh. besar? Tulang Wesi dulu deh, Nggak silakan. enak, nggak Lu enak pasti apa lu? udah mau jago-jago Arsenal kan? Oke. Ya, jadi dengan masih nggak ada Salah dan Mane loh ini. Ini apes menurut gua ketika 10 pemain Arsenal 10 pemain masih lu nggak dapat. Kondisi sekarang Liverpool juga lagi nggak sehat-sehatnya. Nambah lagi yang cedera kan. Chamberlain cedera. Origi sampai Februari. Iya. Ya, dia yang belum main. Jadi depannya Minamino, Jota, Iya. sama Balik lagi Firmino. kayak Wolves lah Balik jadinya. lagi. Iya. Ya, orang-orang nunggu lagi nih. Kapan lagi gue dapat bola ya? Ayo Minamino. Dari Minamino. Minamino, tendang dulu bola Iya, ke atas. Dalam kondisi ini yang menurut gue yang diuntungkan sebenarnya Arsenal. dua-duanya. Arsenal Oh. juga sakit. Ya. Lu nggak ada Odegaard kan? Ya, tapi nggak tahu. Kalau Ada Tomiyasu- Odegaard, Smith udah Rowe ada. ada Ada. kayaknya. Udah main udah kan? bisa. Katanya masih belum pulih. Udah update terakhir Smith dari Rowe ada. Smith Rowe udah main. produser kita udah ada. Tomiyasu udah ada juga. Tomiyasu udah main juga. Nggak tahu di cadangan ataukah akan dimainkan sebagai pemain inti nggak tahu. Nah kalau ada Kan tiga itu. gue tadi siang masih baca masih diragukan. Nah, Masih ini diragukan kan ya? udah jam 8 malam. Oh, Ini udah siang malam. sana beritanya berita Iya, kemarin. berita kemarin. Ya, jadi Ya, kemungkinan kalau- mainnya besar. Ya, Odegaard. kalau itu sih seru. Seimbang lagi nih. Seimbang lagi. Kemana aja seimbang kok. Nggak ada mereka bertiga. Kan dia nanya gua. Iya. Sekarang baru Mas Kita. Kan pendapat gua. Nah, Menurut sekarang Mas lu Kita boleh. gimana? Heeh. Nah, gue masih menunggu gini. Kan harus ada strategi ke Arteta bahwa harus membuat perbedaan dan mereka tidak bisa main hasil imbang lagi. Mereka harus menang. Artinya untuk lolos ke final. Kalau gue lihat kan terlepas apapun di tengah itu kan kemarin di awal-awal mereka pakai 4-2-3-1 ya. Walaupun terus balik lagi ke lebih ke 5 back pada saat sudah kena Diserang. kartu merah. Ya. Pada saat kartu merah. Dan kalau gue lihat di sini ya mungkin aja Ben White siapa tahu dimainkan dengan Lokonga. Jadi kalau gue bilang ya tadi kalau lu bilang tadi ada tendangan ke atas dari Minamino kan nggak akan di depan gawang karena dijagain sama Ben White. Ben White udah ada di tengah gitu. Nah, Dan- oke. Dan gue rasa strategi-strategi seperti ini yang harus dimainkan oleh Arteta untuk bisa mendapatkan kemenangan untuk bisa membawa mereka ke final. Karena hasil draw juga nggak akan membuat solusi dalam pertandingan kali ini. Di turnamen ini kalau hasil seri hitung gol tandang atau dilanjutkan adu penalti dan juga pertambahan waktu? Tadi gua baca gol tandang ya. Gol tandang. Oh, dihitung gol tandang Jadi ya. Oke. gol dan gol dengan 0-0 yang hanya Continuous membuat away. pertandingan ke perpanjangan waktu. Iya, Ya. betul. Jadi hanya 0-0. Oke. Kalau kita ngelihat dari kondisi pemain Liverpool tidak adanya Salah, Mane, kemudian juga Alex Chamberlain cedera. Banyak banget cedera. Banyak Origi Ya. cedera gitu. Dengan 3 depan ini di Thiago mana di leg cedera. pertama kurang meyakinkan penampilannya. Mungkin nggak untuk Jurgen Klopp itu merubah strateginya dengan merubah formasi, tidak 4-3-3 seperti biasanya. Mungkin nggak menurut Tulang Wesi mencoba eksperimen dengan formasi Ya, baru? kalau gua Minamino nggak starter. Minamino, oke. Enggak. Jadi striker hanya 2 atau Pakai tetap dua, dengan 4-3-3? Pakai 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Iya. Ya mungkin banyak main muda yang bisa dimainkan. Kalau nggak salah Milner juga dalam kondisi yang nggak fit ya. Thiago juga nggak main. Jadi main yang muda-muda. Jones kalau nggak salah main. Jones main, ya, ya. main. Harvey Elliott udah mulai latihan Masih- bersama tim, iya. tapi masih dilihat bisa turun apa enggak. Daripada lu ngabisin dari awal striker lu ketika cedera lu nggak punya pengganti. Iya, iya. Kalau Jota cedera misalkan atau Roberto Firmino cedera, lalu masa nggak punya pengganti yang di tengah dengan kondisi kalau masih imbang ya. Kecuali babak pertama Liverpool udah menang 3-0, udahlah. Itu beda cerita ya. 10 pemain aja Kenapa kesusahan. ngelirik ke gue? Tapi siapa tahu Iya. siapa tahu nanti Coutinho datang nonton terus ada yang cedera, gantiin dong bentar. Ngarep itu. Sama Suarez. Sama Suarez. Oke, jadi mungkin aja untuk Jurgen Klopp merubah sedikit formasinya ya. Nah, kalau sampai merubah formasi kemungkinan permainannya kayak seperti apa? Tulang Wesley, misalkan 4-4-2 lah yang diterapkan, tidak seperti Liverpool biasanya 4-3-3. Udah pasti beda. Tetap menyerang. Menyerang, tapi kedekatan hubungan pemainnya yang kalau kemarin kita lihat ada Mane, ada Salah, ada Jota, dengan di belakangnya dekat gitu ya. Kalau ini pasti masih grogi-grogian. Canggung. Ya kata-kata yang tepat canggung. Ini pasti canggung gaya bermainnya. Kalau mereka main 4-4-2 pun siapa yang di belakang penghubung striker. Nah itu pasti masih ada situasi yang tidak nyaman. Dan
kalau ini terjadi ya untung bagi Arsenal. Arsenal ya diuntungkan kalau sampai Jurgen Klopp berubah formasinya dengan pemain-pemain Arsenal yang sudah kembali, ada Odegaard, Tomiyasu dan lain-lain, Mas Gita. Kalau tiga-tiganya balik, gua rasa peluang masih pada Arsenal ya. Tapi kalau mereka tidak ada ya balik lagi. Kayak deadlock minggu Iya. lalu. Minggu lalu kan dipuji adalah karena pertahanan mereka dengan 10 pemain mereka bisa mengimbangi Liverpool saat itu. Dan sebenarnya inti kekuatan Liverpool kan tetap ya. Kenapa mereka selalu menang dengan angka telak lawan Arsenal? Kalau ada Salah, kalau ada Mane Mane. di sana. Dengan tidak adanya dua itu, artinya pressing yang dilakukan terhadap pemain Arsenal itu benar-benar membuat jittery para pemain Arsenal kalau ada dua pemain dengan kecepatan seperti itu. Nggak ada, ya setidaknya aman pertahanan Arsenal. Tapi tetap Arsenal tanpa 3 pemain itu, terutama Odegaard dan Smith Rowe, ya di depan mereka tetap menjadi tanda tanya kalau buat Yes. gua. Ya, Apalagi ya. Saka udah digandeng sama Jurgen Klopp kan. Iya, itu di Musim bisikin depan tuh. siapa Saka juga, gimana? Saka kan juga musim ini kan ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang Ya, ya. juga On and ya off nggak lah bilang ya. dia jelek, Ini tapi pemain kan nggak yang ini. salah satu atau sejumlah pemain yang setelah Euro Ya, Karirnya, ya, drop pertandingannya, ya, nggak ya. drop di banget, MU, Saka juga. ya. Belum menampilkan seperti penampilannya di Euro kemarin Iya. ya. Oke, kalau menurut Tulang Messi dan juga Mas Gita, apa sih yang menjadi problemnya Liverpool ya? Karena pernah terjadi sebelum lawan Arsenal kemarin udah 10 pemain nggak bisa bikin gol. Di Liga Premier waktu itu lawan Chelsea pun di babak kedua dengan 10 pemainnya Chelsea nggak bisa bikin gol juga. Apa yang mesti dikerjain gitu dengan Jurgen Klopp dan Liverpoolnya? Gue mungkin mengutip ucapan Thomas Tuchel ya. Ini mereka capek loh. Ya, Musim ini tuh capek main bolanya dengan kondisi pandemi yang ada ketakutan setiap kali bermain, ada temannya yang kena, mereka nggak bisa latihan komplit. Kan latihan harus komplit kan untuk menguji strategi, misalkan 11 lawan 11 lah. Ini nggak cukup. Nah, itu kan juga kendala bagi semua pelatih. Ada kegamangan dalam meracik strategi dan pemain pun dia kalau gue lihat ya dalam kondisi mereka tuh nggak mau ngegas habis-habisan. Kompetisi masih panjang, target utama mereka kan bukan di sini. Premier League. Premier League dan Champion. Kalau setiap tim sekelas Chelsea, City, MU kan sebenarnya otak mereka adalah Champion, Liga Champion dan juara Premier League kalau target utama mereka kan. Kalau Arsenal ya maaf kan dapat 8 peringkat 8 udah bagus kan. Iya. Benar-benar tapi Ya, 5 tahun terakhir Tahun ini kan usahanya masuk ke 4 besar. Benar. Dan kalau gue lihat kan di turnamen ini pun kalaupun mereka menjadi juara kan tidak masuk ke yang namanya zona Liga Champions. Itu tadi yang gue bilang kenapa mereka ujung-ujungnya pakai pemain inti karena ini udah sampai ke semifinal. iya, kan udah Iya, sampai semifinal. iya. Masa nggak Tanggung, habis-habisan Tanggung, juga sih? mau kayak gitu. Tapi kalau lagi dilihat cuma itu jagonya kan di situ Iya. aja. Tapi kalau mau dilihat apakah ini turnamen yang mereka anggap penting, nggak juga, karena pentingnya bukan menjuarai turnamen, pentingnya kembali masuk ke Eropa. Empat Kalau besar. Arsenal. Jadi nggak apa-apa nggak juara Arsenal. Ya, dan juga kalau pentingnya Liverpool adalah mereka tetap harus mengejar City untuk berusaha menjadi juara Premier League, walaupun ya sulit ya kalau melihat keadaan Sulit sekarang. 8 poin so far Ya, 8 ketinggalannya. Jadi 8 poin masih bisa diuber sih, tapi dengan sisa kompetisi. Iya, lu nggak boleh tapi- kalah sama sekali Iya, kan. betul. Dan Nah, mengharapkan lu City habis-habisan terpleset. di sini, Iya. ada yang cedera lagi, repot Jurgen Iya. Klopp. Anggap Jota cedera di sini. Lah puyeng. Mane sama Salah masih Nggak samping. bisa juga mengharapkan negaranya cepat kesingkir buat mereka balik. Iya, Iya, juga. betul. Kan ada karantina juga. ada betul. juga peraturan dan Kecuali lain-lain. dia ke 62 bisa karantina. Karantina juga. Bisa kan nanti tapi asal sopan. berarti gini, berarti kesimpulannya adalah kemenangan Arsenal yang tertunda di laga tunda. Iya. Bisa dibilang gitu. Iya, kalau gue bilang ya, kalau ngelihat dengan mereka sudah datang Tomiyasu, datang Odegaard, ada Smith Rowe, ya gue rasa akan menjadi kemenangan Arsenal. Wah. Harusnya. Tipis Gimana Liverpool. nih, itulah Tipis Wesley? Liverpool masih. Panco aja. Wah. Gue berharap pemain muda dari Liverpool diberi Ya. banyak kesempatan di laga ini dan mereka yang lebih di-push. Udah lah, kalau gue Jota lu jangan cedera. Ini dua teman lu di sana, Firmino jangan cedera, repot. repot lagi. Oke, Karena kita. Origi pun juga nggak ada. Kan ya. Nggak ada. Kita nggak tahu nih pulang-pulang Sané malah fit nggak? Iya. Itu jadi pertanyaan juga tuh. Iya. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mendukun Pasti ya. fans masih punya banyak peluang, dua-duanya Arsenal punya peluang yang sama, Liverpool Lu juga jagoan punya peluang siapa? yang sama. Ya Liverpool dong jelas. Kan gue fansnya Liverpool. Lu bukannya fans ini ya netral? Aku Tranmere Rovers. Iya, ini adalah jelas Masuk karena kita barang. tidak bisa ikut raker. Oke, itu dia. Nanti kita lihat siapa yang bisa menemani Chelsea di partai final. Apakah Liverpool ataukah Liverpool ya? Itu adalah dua.
apakah Liverpool atau Arsenal. Tapi gue pengen ngebahas pertandingan semalam yang seru. Di menit 94 ya, di menit 94 di mana pertambahan waktu hanya 5 menit, berarti tinggal sekitar 1 menit lagi habis permainan. Leicester masih unggul 2-1. Ya, 2-1 ya. Iya, kemudian masuk tiba-tiba dan juga pertandingan menjadi sangat berubah 2 menit Steven terakhir. Bergwijn. Itu pun peluang terakhir, kalau itu nggak gol atau itu kelar bola minggir dikit udah habis waktunya. Iya. Apa yang salah dari Leicester dan apa yang bisa membuat Hotspur sebegitu beruntungnya? Tanya sama orang Arsenal. Nah, Kalau gue harus mengakui bahwa nggak ada yang salah dari Leicester, ada yang benar dari Antonio Conte. apa itu? Ini Jawaban kontennya. yang bijak. Iya, iya. Kalau gue ngeliatnya gini, Antonio Conte memang tidak tidak impresif sampai sejauh ini. Belum terlihat Tapi kan sebegitunya. di Premier League dia tidak terkalahkan sejak dia masuk di tanggal 2 November itu ya. Wow, iya. Ya, Kalahnya di abal-abal ya, kan. di FA Cup juga dia masih ada. Ya. Iya. Lawan Chelsea mengalah. Di, Maksud lo. di conference pun dia lawan klub apa tuh? Dia nggak mau udah, kalau nggak mau dia ambil lepas. itu dia. Bahkan dia lepasin pertandingan terakhir dan Di Chelsea pun lawan Chelsea dia berbagi. Kalah. Kota London udahlah gitu ya. Dan kalau gue lihat di Premier League kan dia rekornya adalah 6 kali menang dan 3 kali imbang ya. Artinya ya dia nggak terkalahkan dalam 9 pertandingan. Ini rekor loh buat Spurs, ini rekor di tengah. Conte bilang bahwa timnya sangat mediocre ya. Dia bilang waktu awal-awal kompetisi, awal-awal dia masuk kan timnya sangat mediocre. Setidaknya dia bisa masuk ke 5 besar dengan 3 pertandingan lebih sedikit dibandingkan dengan West Ham United dan 1 pertandingan lebih sedikit dari Arsenal ya artinya ya apapun yang terjadi dia akan masuk ke 4 besar dengan rekor seperti ini. Fight-nya akan ke situ ya. Tunggu. Dan apapun yang terjadi iya, masuk 4 besar. Sementara. Sampai dia kalau misalnya North London Derby nanti akan dimainkan, kalah pun dia tetap akan ada di besar karena dia masih Hitungan menyimpan poinnya pertandingan masih di ada situ. pertandingan. Dan kalau gue lihat kan dia setidaknya sudah membuktikan bahwa dia belum kalah sama sekali sejak kedatangannya. Memang nggak impresif, artinya Tapi dia, konsistennya. Nggak perlu impresif. Iya, betul. Iya. Nggak perlu impresif. Impresif, ya, Tapi betul. lu lihat perkembangannya. Tadi kan gue sebut ya, makanya omongan gue tadi beberapa pemain yang flop setelah Euro. Harry Kane flopnya habis. Iya, Tapi lihat dalam 2-3 pertandingan terakhir naik. naik pelan ya. Tapi Mungkin ya. dia nggak selalu cetak gol, tapi kontribusi Kontribusinya. dia, mainnya dia, ini mulai naik nih. Beda sama Luke Shaw di MU, kok nggak naik-naik gitu habis Euro. Nah ini kan pengaruh si Conte. kedatangannya Conte itu sangat berperan dalam permainan. Dan kalau gue lihat kan 2 pertandingan, ini 2 pertandingan berturut-turut, terlepas ada pertandingan mereka yang nggak dimainin karena COVID dan segala macam. 2 pertandingan berturut-turut lawan Watford dan juga kemarin kan dia bikin gol di penghujung waktu ya. Iya, Artinya di ujung 90 terus. plus 4, ini 90 plus 5, 90 plus 7. Artinya ya fighting spirit yang Konsisten ya, nyerang terus. dia coba melakukannya Tanpa Son loh. Ya, tanpa Son Tanpa Son. kepada timnya, terlepas yang dia bilang timnya ini mediocre, tapi mediocre bisa diangkat oleh dia. Ya, jadi mentalnya itu yang terjaga Iya. sampai Iya, dengan iya. ini ya tadi malam Tapi lu tahu pertandingannya. kan Son pemain terbaik Asia, Son iya dong. versi itu, Titan Sport, gue jurinya. Oh iya. Promo. Tulang Wesley ternyata salah satu 5 juri. tahun gue jurinya. Tuh, Son, terima kasih Terus sama gue selalu milih Son. Tulang Wesley Dia ya. mau nyakitin gua aja tuh dia. Oke, tapi kita bisa mau lihat juga dari sisinya Leicester. Leicester bukan sekali 2 kali loh mengalami gini, Iya. mengalami di menit-menit akhir Turbulen, hilang iya. konsentrasi, akhirnya kebobolan dan akhirnya merugikan mereka. Iya. Either itu seri ataupun kalah gitu. Nah, apa yang salah dengan Leicester? Berarti kalau Hotspur tadi nggak ada yang salah, tapi Leicester Iya. nggak mungkin baik-baik aja dengan kondisi seperti ini dong. Artinya pertahanan mereka juga nggak sesolid mereka musim lalu ya. Artinya mereka musim lalu kan setidaknya masuk ke apa ya, bakal masuk ke zona Liga Champions walaupun akhirnya ujung-ujungnya kelempar juga ke zona Liga Eropa. Kalau sekarang kan mereka sejak pertengahan musim, sejak bulan Oktober kan mereka benar-benar nggak konsisten mainnya. Ini yang gue bilang ada penurunan permainan dari sebagian besar penggawa yang dimiliki Iya. oleh Brendan Hampir Rodgers itu. semuanya, Iya, hampir semuanya. semua. Kalau Hampir semuanya, dari ya. depan belakang dan kalau lihat tekanan yang terjadi ya di lini belakang itu kayaknya lini belakangnya Leicester tuh nggak nyaman deh. Dari kiper, dari back semua cari intonasi gerak tubuhnya itu kayak mereka dalam tekanan yang menurut gue ini mempengaruhi situasi di lapangan. Ya karena ada ininya juga kali mereka pas udah di menit 94 masih 2-1. Ya. Dan terlihat potongan gambar Di rumah lagi, di kandang kan? Di kandang lagi ada terlihat potongan gambar Soyuncu lagi cywar ke Bergwijn gitu sebelum dia nyetak gol gitu. Udah terlalu selebrasinya tuh early kali ya. Jadi hilang konsentrasi dan lain-lain 94 ya. ya. 90 plus 4 gol, Iya, 90 plus 4 dan 90 plus 6. Orang udah mikir selesai. Iya. Iya. Karena babak penambahannya cuma 5 menit. Jadi ini gak sekali 2 kali udah selebrasi akhirnya kesalip dan lain-lain. Dan mereka benar gambarnya nggak konsisten. Waktu orang kan bilang Arsenal bagus bisa mengalahkan Leicester yang luar biasanya Arsenal. Kalau gue bilang ada penurunan permainan dari Leicester juga ya.
terlepas apapun, walaupun mereka dalam sequence waktu tertentu mereka menekan Arsenal waktu itu ada penyelamatan dari Ramsdale, tapi mereka tetap nggak konsisten di bagian belakang mereka terutama. Di bagian belakang mereka. Yes, itu dia nanti kita lihat ya. Pokoknya ini pertandingannya seru banget. Tapi semalam juga ada pertandingan yang seru yang dimenangkan oleh salah satu tim, tapi tetap tidak bisa membalap Arsenal di klasemen. Sama poinnya sekarang. Oh iya, poinnya sama tapi Arsenal punya Satu pertandingan. satu pertandingan Pertandingannya lebih masih ada. banyak. Iya. Gitu. Tapi yang jadi diomongin Sama malah dengan Liverpool sama kan 2-1. sama pertandingannya, jumlah pertandingannya. Jadi makin jauhnya kelihatan ya. Ya, setidaknya di United ada satu sosok yang benar-benar menyelamatkan mereka di babak pertama tuh. Ada 5 save-nya dari De Gea. Harusnya Yes. Ya. kalau lihat permainan itu arahnya ke Brentford, tapi Brentford gagal bikin gol karena faktor De De Gea. Gea itu. Oke, berarti gini, tapi Bigo di fans malam juga rame dan lain-lain, pemberitaan juga nggak kalah banyaknya adalah tentang ngambeknya Ronaldo. Apa yang membuat Ronaldo itu kan buat kepentingan tim dan lain-lain. Ya, Gua itu pengen taktikal bahas dari sebenarnya. sisi- Wajar lah. Iya, wajar untuk seorang Ronaldo, tapi kan Cuman kondisi tim lu harus lagi lihat gini. lihat Wesley. lihat sisi menarik buat pemberitaannya, buat Iya. trendingnya. Udah kaptennya Bruno, ya kan? Dia berharap dia kapten dong, nggak ada Iya. Maguire, gitu kan? Nggak nyetak gol. Ini Ditarik. ditarik keluar, Ditarik, gitu. digantinya sama Nah, Maguire. highlightnya bukan ke dia lagi pemberitaannya. Dan kalau kita mundur di pertandingan sebelumnya dengan kondisi yang kemarin, gue ngelihat bagaimana apa ya kenikmatan para pemain MU bermain itu jauh dari yang harusnya mereka lakukan. Ya. Gue bilang lu nggak pantas pakai baju MU dengan gaya main seperti itu. Emang mereka Habis nggak cetak pakai gol kagak gembira. Ya Bruno mungkin mencoba membangkitkan itu ya, tapi Terlihat gesturnya terlihat kalau memang Berat tim bagi ini Bruno. lagi tidak baik-baik aja di Berat. dalam. Ya, Berat tapi gua. gini, sepantas gak sih Tulang Wesley dan juga Mas Gita gitu, Ronaldo melihat kondisi Pantas. timnya seperti ini malah Pantas ngambek. gimana? Pantas Ini kan ngambek. berarti karena ngambeknya gitu. Enggak, Pak. Kalau tapi kan Ronaldo sering melakukan hal yang nggak pantas Benar, ya. tapi kan kondisi timnya Manchester United ini banyak yang bilang di dalamnya lagi nggak baik-baik aja. Malah dia memberikan contoh dong ke Iya, yang lain. harusnya dia nggak ngambek seperti itu. Tapi Iya. kan waktu di Euro kan dia juga sampai banting Ban ban kaptennya kapten. waktu dia kalah, waktu dia kesingkir ya. Dan gue lihat Ronaldo sering melakukan hal kayak Ronaldo gini. just being Dan- Ronaldo. Dan kalau dilihat kan sebenarnya ini lebih ke taktikal ya. Dia ditarik keluar digantikan Maguire untuk mempertahankan keunggulan 3-0. 3 menit kemudian Rashford masuk menggantikan Greenwood, Rashford bikin gol. Iya. Artinya kan secara taktikal Rangnick bener dong, Pas. dia melakukannya dengan sangat pas. Dan terlepas apapun Ronaldo kan nggak bikin gol di pertandingan itu yang membuat ya mau tidak mau harus dan dikorbankan. bukan pertama kali Rangnick memainkan strategi ini. Iya. Kalau nggak salah laga kedua, atau laga ketiga dia sebagai pelatih MU kan Ronaldo cadangan. Iya. Nggak main kan, dan ini harus dijadikan bukti bahwa kita ini kompetitif loh. Kalau kamu mau bermain, mau jadi starter atau buktikan bahwa kamu layak. Nggak bisa dong satu pemain kemudian menyelamatkan tim dengan hanya mengandalkan satu pemain ini, nggak bisa. Dan apa yang dilihatkan oleh Rangnick bahwa hasilnya MU menang, selesai itu permasalahan. Lu mau ngambek boleh, Yang tapi penting hasilnya tim. hasilnya menang. Berarti ini- Repotnya kalau ini kalah kemarin. betul. Itu makin kalau jadi kalah, menang jadi. aja jadi beritanya malah lebih Iya. banyak Ronaldo ngambeknya Tapi dibanding Ronaldo is kemenangannya. Ronaldo. Ronaldo datang latihan duluan, Ya. pulang latihan Belakangan. belakangan, nambah lagi ke gym, gitu kan? Secara perilaku nggak minum, meskipun hidup malam. Gaya hidupnya sehat lah ya, secara nutrisi dan makanan yang dia makan. Ya itu sehat, kalau kecuali hidup malamnya. Iya. Tapi dia tidur dulu baru hidup malam. Itu karena Itu Ronaldo kayak gitu. teman kita itu ya. Nah, Kayak kita kalau mau siaran. inisialnya siapa? Inisialnya Gary. Oh itu nama ya. Nah, dia selalu ingin main full. Itu karakter dia apa? Untuk membuktikan keprofesionalan dia. Apa yang dia persiapkan dalam latihan, dalam hari-hari, itu mau dijaga di pertandingan. Tapi harus memberikan contoh juga dong Mas Gita. Kalau ini kebutuhannya tim yang lebih besar namanya dibandingkan nama tim lagi pribadi. sakit. Iya. Tapi Tim ini lagi juga sakit. Salah satu bentuk Rangnick juga. Kalau gue lihat dia gini, kadang-kadang kan seorang pemain harus dikorbankan ya. Korbannya ini kan dia mereka leading 2-0 dalam keadaan ditekan oleh Brentford. Untuk Brentford coba menyamakan 2-0 itu kan skor yang paling mengkhawatirkan di sepak bola. Krusial. Ya, krusial. Ya jadi benar seorang pemain belakang dimainkan. Terlepas pemain belakang ini juga nggak disukai sama orang, tapi kan yang terus digantikan adalah pemain depan, wajar-wajar aja. Strategi untuk mempertahankan keunggulan 2-0 itu, dan nggak pantas juga kalau gue lihat dia ngambek. Terlepas apapun ya, artinya ya Ronaldo di usianya yang senior dia harus setidaknya memberikan contoh bahwa dia willingly untuk melakukan itu. Oke. Ada pertanyaan Kecuali dia diganti Rashford cetak gol. Nah, itu baru makin marah dia. itu Ronaldo parah. sudah tahu, makanya sengaja dia diganti Maguire terus Rashford berganti. Nah, iya, Greenwood soalnya- dia diganti. Gantinya back ya, jadinya emang itu Nah, untuk psikologi strategi. itu pelatih itu harus tahu paham psikologi itu. Iya. Dan dia buktikan kepada Ronaldo,
gue yang incas di sini, Ya, Gue pemimpinnya, benar itu. bukan kamu. Gitu. Nah, ini juga jadi masukan juga, kalau sekelas Ronaldo aja bisa gue ganti kapan aja dan lain-lain. Rangnick membuktikan itu juga ya. Iya, sama kayak Sintayong bilang gue pelatih timnas, bukan lu. Nah itu ntar di Dagri. Oh, Dewi. Ini di DPI. Bukan siapa? Iya. bukan siapa-siapa gitu. Oke, Mas Gita dan Bukan juga BTS. Tulang Wesley. Kalau dari segi permainan, setelah Ronaldo ditarik, MU lebih bagus mana? Masih ada Ronaldo di dalam lapangan apa setelah Ronaldo ditarik keluar? Sebenarnya mereka keluar dari tekanannya Brentford ya. Jadi lebih bagus nggak ada Ronaldo? Nggak bilang Ronaldo, nggak dibilang Lebih tekanan ke depannya lebih itu. dinamis mainnya Ya. kalau. Lebih bagus dong berarti ya? Nggak Sisa- ada Ronaldo. sisa- Kan gue pakai dinamis bukan bagus. Kenapa lu belokin jadi bagus? Ini mempertegas pertanyaan aja. ya. Sisa 19 menit kan. Iya. Terus mereka bikin 1 gol lagi dengan strategi berikutnya adalah memasukkan seorang striker untuk menggantikan seorang pemain tengah. Jadi artinya ya strategi itu berjalan dengan baik dan terlepas apapun kan lini belakangnya jadi lebih tidak tidak Tertekan. ditekan oleh Ditekan. Brentford. Jadi lebih oke lah ya. Iya, Setelah betul. Ronaldo nggak ada Setelah ya. setelah gol kedua itu kan mereka benar-benar ditekan oleh Brentford ya. Itu yang mau nggak mau harus dilakukan dan siapa yang dikorbankan ya biasanya yang pemain depan kan yang dikorbankan. Coba Nah. balik lagi deh ke Rashford. Gue tadi malam tuh masih menunggu Rashford yang layak memakai baju MU dan selebrasi ala pemain MU. MU. Walaupun udah mencetak gol tapi itu belum Rashford seperti yang seharusnya menurut Tulang Wesley. Berarti. Kalau menurut gue ini orang masih kehilangan fokus dari lapangan. Kayaknya ada sesuatu yang membuat dia tuh kayak nggak total. Makanya no wonder kalau Ronaldo marah atau Bruno marah. No wonder karena lu kan calon pemain besar di MU. Penerus ya. Penerus siapa lagi? Cavani 34, Ronaldo 36. Siapa lagi yang di depan yang paling senior dia lah. Iya. Nanti kalau ada pemain baru rasa lu. Baru terancam. Mas kita ngeliatnya gimana? Rashford, Greenwood ini mulai golin dan juga ramai juga pemberitaannya kalau udah apakah dia udah kembali ke performa seharusnya atau memang Belum. Mereka nih sejak ditangani Rangnick kan cepet banget orang bilang bahwa dia sudah balik gitu kan. Tapi kan mereka Dena masih mana? apa? Dena MU. Ya bukan, mereka sudah balik dibilang Si DNA-nya. pemain-pemain ini Pemain ini. Tapi kan belum, mereka tetap tidak konsisten dari pertandingan ke pertandingan. Jadi kalau gue lihat setelah kemenangan ini harus ditunggu 3 pertandingan ke depannya United. Kalau mereka melakukan hal yang sama seperti ini, ya dengan bisa tidak dibilang- memainkan Ronaldo Iya, maksudnya? dengan tidak memainkan mereka sudah setidaknya mengarah ke bangkit. Karena mereka menang tadi pun tidak dalam permainan terbaik mereka loh tetap. Gitu. Ya, meskipun menang adalah Iya, menang ya. menang, iya. Tapi Menang. kalau 3 poin. kalau lu mau lihat City, dia bisa kalah ketika dia yang buruk. Iya. Tapi ketika dia menang, gaya mainnya gitu terus tuh. Nah, Lu mau ganti siapapun gitu ya, kayak kemarin Gundogan masuk gantiin De Bruyne, nggak berubah tuh mainnya. Cara City. permainannya tetap Iya. sama. Nah itu yang kita tunggu. Kalau mau MU kembali ke track sebagai, gua nggak ngomong DNA karena DNA-nya zaman Sir Alex sama DNA sekarang Pasti beda. jauh Pasti berbeda beda. gitu. Nah, gua nunggu kalau MU mau masuk ke track lagi, track pemburu gelar juara, dia harus punya kestabilan gaya bermain yang seperti City. Liverpool bahkan nggak punya kayak City. oke, untuk di dalamnya United sendiri, berarti kemenangan ini belum berarti apa-apa untuk mereka. Kalau masih ada konflik, Ronaldo ngambek lah, nggak selebrasi seperti seharusnya lah, tidak sesenang itulah mereka dalam walaupun menang. Berarti masih masalah ini belum selesai dong, Mas Gita. Ya. Kalau istilahnya orang Inggris, they're not playing happy football ya kalau gue bilang ya. Jadi mereka itu tidak bermain seperti halnya mereka enjoy untuk bermain. Artinya kemenangan itu ya lebih karena lawannya gitu loh, bukan karena mereka enjoy bermain. Ini bahaya kalau Jadi masih bahaya ya. bahaya kalau main di Old Trafford. Bahaya kalau nanti main mereka di Eropa, itu jelas akan Enggak, lebih di bahaya. Old Trafford itu gini. Lu bermain itu untuk seragam. Seragam itu mewakili jutaan orang yang berharap sama lu kalau bisa gue gantiin lu di lapangan, tapi kan nggak bisa. Iya. Nah, Jadi kita lu menjadi porsinya representatif support gue kita. di situ. Tunjukin bahwa lu layak menjadi Pemain MU. kita. Belum lagi nanti supporter ngomong, gue udah kasih berapa juta miliar atau berapa gitu ya uang, begini-gini aja. Pantas nggak gue taruh logo gue di sini kalau lu begitu. Ini berbahaya kalau buat secara kita ngomong profesionalisme. Berapa juta orang di Indonesia deh yang Ya. fans MU suka nggak ngelihat pemain MU yang asal-asalan? Nggak suka. Nggak suka pasti. Bilang nggak layak lu. Ya, gimana coba orang yang di kota Manchester? Ya, di Januari ini apakah harusnya ada transfer 1-2 pemain untuk lebih bikin misalnya Ada secara duit nggak mereka ya? yang tadi apa nggak perlu? Ada duit nggak mereka? Ya ada duit ada. dong, yang pasti. gue tahu kalau Pogba jadi pindah kan udah ngomong nih, gue baca di media Spanyol per hari Kamis ini Pogba udah ngomong bahwa dia mau pindah. Itu kan gaya media Inggris kan. Iya. Kalau ini ada duitnya pindah, karena jangan sampai free transfer kan. Betul, musim panas. rugi nanti. Rangnick yang kita tahu kan ngincar sejumlah pemain muda dari Jerman yang dia tahu akan mau main gaya Gaya bermainnya dia. dia. Iya.
Nah ini yang kita tunggu. Siapa nih pemain muda Jerman rata-rata usia 21, 22, 23 gitu. Dan ini menjadi apa ya alarm bagi pemain-pemain senior di Man United. Kalau lu nggak mau main gaya Iya, MU, iya. ya udah orang ini lebih pantas main pakai baju MU daripada lu. Iya itu maksudnya lebih dari faktor psikologi saat ada pemain baru kan kayak yang tadi Tulang Wesi bilang nih Rashford, Greenwood mungkin jadi akan lebih termotivasi untuk ayo deh. Iya. Mas kita Nih termasuk nih jagoannya Gita dari Brazil. Jagoan gue di tim nasional umpannya bukan di bagus bukan loh di MU. umpannya itu semalam ya. Satu. Satu assist. Mas, Tapi kita- gini, kalau gue ngelihatnya adalah tidak akan cepat Ranić sebagaimanapun dia mengambil pemain-pemain muda Jerman untuk langsung mereka tune in dan berjuang untuk masuk ke zona Liga Champions. Ini persoalan dari United sendiri. Tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena bukan hanya melihat di musim ini kan, di musim-musim berikutnya. Gue yakin terlepas mereka tidak masuk ke zona Liga Champions, mereka akan masuk ke zona Liga Eropa namanya. Walaupun dan tidak lewat cup competition. Berarti peringkat 4 Arsenal. Gue nggak bilang gitu. Kan bisa Spurs. Bisa West Ham. Bisa West Ham. Bisa West Ham. Spurs 4 Arsenal 3. Ya, berarti nggak yakin. Itu Chelsea apa gimana ya? Terus Berarti Mas kita nggak yakin Arsenal masuk. Gua nggak biarkan nggak ngomongin Arsenal di Oh sini. iya, oke. Terus. Jadi kalau gue bilang ya itu tadi ke depannya harus dilihat bahwa mereka akan juga di Eropa musim depan dan pemain-pemain muda ini akan bisa menjadi backbone tim ini di musim depan nanti. Yes. Bukan di musim ini kalau gue Oke, lihat apapun. kita ngebahas tentang Tapi musim depan siapa pelatihnya? belum tahu. Ya bukan dia ya. Bukan dia, bukan Rangnick kontraknya lagi ya. ini Satu dia setengah musim, tahun. ya 1,5 tahun ya. Ya, oke. Coba kita lihat ada kabar atau isu transfer dari Anthony Martial. Martial itu katanya akan ke Juventus. Nah, ini gimana Serius ngelihat Juve mau? Iya, katanya. Tahu di Bang Bes nggak ada sih. Ya kan? Lagi mau ke Juventus ngelihat Udah itu. rendah standar Juventus. Wah. Tapi itu tadi dibilang nggak ada, mungkin udah nggak ada keinginan atau nggak ada. Tuh udah pakai baju Juventus tuh. Iya, nggak ada iniannya lagi. Ini serius? Iya, ini serius ini Ini, infonya. ini serius dibikin sama Abraham Gary ini bukan Buset. serius mereka bukan. Iya, ini dan pemain-pemain MU yang ke Serie A gitu ya, itu kan bagus Kan track waktu itu recordnya. ada Asli yang Lukaku. Nah sekarang gini ya, Ramsey aja disuruh pindah nggak mau dari Juventus karena nggak cocok, nggak gaya mainnya. Gaji lu tinggi tapi gaya main lu nggak cocok. Nah kalau pemain yang di di MU kalau kita lihat pindah ke Italia yang cocok itu asli yang Lukaku. waktu Alexis itu ya. Sanchez. Ini siapa namanya? Sanchez itu Abraham, buang-buang lah. Tammy Abraham. Tammy Abraham, Cocok, Soso Smalling. lah di Roma karena pelatihnya tahu gaya main Tammy kan. Iya. Nah kalau lu pindah ke Juventus dengan gaya bermain seperti itu, Allegri. Juventus kan lagi bersaing nih. Oke, Chiesa nggak bisa lama ya Chiesa cederanya ya. Lama sampai akhir musim. Ya. Tinggal Morata jadi pindah ke Barcelona apa Atau enggak? belum tahu. Ini kan kayak backup gitu. Kalau Morata lu pindah, Gua ambil ini ya. Ada ini gitu. Dybala kayaknya enggak lah. Enggak, Stay Dybala gitu. enggak. Nah ini kan gaya apa ya? Gaya strategi komunikasi yang dimainkan oleh kubu Media. si pelatih dengan agennya juga bermain dengan mereka pindah kan dapat fee kan. Ya. Nah, itu gaya bermain komunikasi. Sama kayak komunikasi PSSI Haruna dan Sintayong. Oh bukan ya? Bukan lagi. Mas kita ngeliatnya gimana peluangnya kalau sampai Anthony Martial pindah ke Juventus? Kalau mereka kekurangan striker dan Iya. mereka membutuhkan seorang striker ya mau nggak mau ya pilihannya ada di situ. Tapi apakah dia akan benar-benar signifikan? Martial, cocok. Nggak cocok. Gak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Tapi mau nggak mau karena mereka Chiesa nggak ada segala macam nggak ada. Morata Dan itu mau dijual. Morata mau dijual mau nggak mau datang. Tapi ya itu tadi pasti akan ada penurunan permainan dari Juventus sedangkan mereka itu bersaing untuk Oke. bisa setidaknya masuk di 4 besar Serie A gitu loh. Oke, Mas Gita, ini ada pertanyaan terakhir untuk Mas Gita. Coba kita lihat foto berikut ini. Ini dia, Jebretim juga bisa lihat ya. Siapa Ini Mas Gita nih, kita punya kejutan. Gimana menurut Mas Gita? Ini cocok nggak? Kalau Martial kan tadi pakai baju Juve, cocok nggak cocok? Kalau ini cocok Tambahin Lacazette, tambahin. nggak? Jadi banyak. APP, Jadi banyak. tambahin. Ini bajunya Al Nassr ini ya. Al Nassr. Ya cocok karena dia dari Gabon bajunya kuning juga. Iya benar. Ya, iya, cocok nggak? Tapi kan gini, dia kan sudah seperti tidak terpakai lagi di Arsenal ya. Dengan Arteta sudah nggak backup dia Iya. lagi ya. Dan memang harus cabut kan. Ya, dan kalau gue lihat ya di umurnya yang segitu ya kalau duit yang dicari ya ke Al Nassr. Ke Al Cocok Nassr, nggak cocok ya jadinya. Jadi ngumpulin duit aja udah ya. Ya. Masa dia mau kita nggak mau ngomong rasis ya, tapi sejumlah pemain dari seberang sana itu paling sering pindah karena uang. Iya. Dan kan kedepannya lihat gini, Gabon kan nggak masuk Piala Dunia juga, jadi kan dia tidak akan terpantau oleh tim nasional, tidak akan membutuhkan keinginan untuk terpantau oleh tim nasional. Iya, Ya, jadi nggak ada kepentingan Iya, dan lain-lain. betul. Jadi pribadinya dia aja Iya, seperti betul. apa ya.
Oke, kalau gitu terima kasih obrolan hari ini menarik banget dari semua udah selesai. Udah selesai. Nanti Dia pakai kaos Arsenal gini aja. iya emang. ngomongnya. Ya, emang Kan gue kalau bilang Arsenal menang hari ini. kalau Besbi nggak berasa kalau ngobrol berdua. Besti tau gak artinya? Besti babes. Makasih Mas kita Tulang Besi, Thank you, terima ya, kasih thank Jebretum you. juga terima kasih, sampai ketemu lagi besok di Dewan Pandit Indonesia. Selamat malam, dah.